ketika aku mengantar kepergianmu. Duka cita aku semuanya diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Segeralah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Bukunya ditutup, masih di bawah. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 100 hari ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan makanan-makanan kepada yang telah tiada, kepada Raffles yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap menung, sikap meditasi selesai.
Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Ananda Raffles Ocean. Kembali sudah beberapa kali kita mengirim doa untuk kelancaran perjalanan Ananda Raffles dalam menempuh kehidupan yang baru. Dan sebagai perhatian orang tua kepada anak yang mau bepergian, segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Kapan hari dikirimi uang-uangan sebagai simbol perhatian orang tua kepada anak agar di alam berikutnya pun mempunyai fasilitas kehidupan hidup layak seperti hal orang-orang lainnya. Kemudian juga jangan sampai kelaparan, kekurangan sarana-sarana kehidupan. Sebagai simbolnya di depan altar ini juga disajikan bermacam-macam makanan-makanan ini. Ini sebagai simbol perhatian orang tua kepada anaknya. Yakinlah rasa simpatik, rasa kepedulian yang ditunjukkan orang tua kepada anak akan menggembirakan hati arwah yang bahagia, yang damai, yang tenang, tentunya akan mengkondisikan untuk terlahirnya di alam tenang dan alam damai dan alam bahagia. Pelajaran dapat kita peroleh di saat kita berhadapan dengan orang yang meninggal atau mengalami kehilangan keluarga yang tercinta di tengah-tengah kita untuk selamanya. Ada direspon meninggalnya anggota keluarga, anak atau orang tua dengan kepedihan, dengan kesedihan yang berlarut-larut terus-menerus. Ini juga pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Namun bagi seorang bijaksana seperti Sang Buddha adalah seseorang yang mampu menyadarkan, mencerahkan masyarakat umum atau umat awam pada waktu itu yang sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami kemurungan, keputusasaan karena ditinggal mati orang-orang tercinta, anak-anak orang yang tercinta. Justru di tengah-tengah sedang menghadapi kesedihan itu, Sang Buddha mampu menunjukkan pencerahan, menunjukkan atau bisa membimbing seseorang menuju pada kesucian. Saya ambilkan contoh-contoh yang telah ditulis dalam kitab suci. Ada seorang ibu yang bernama Patacara. Dia adalah wanita yang sangat malang sekali. Kenapa dikatakan malang? Dalam waktu yang hampir bersamaan dia kehilangan satu persatu anggota keluarganya. Yang pertama, ketika melakukan satu perjalanan dengan suaminya, dengan dua anaknya, suaminya di tengah perjalanan dipatok ular berbisa, meninggal suaminya secara mendadak karena dipatok ular berbisa. Belum pulih kesedihannya, melanjutkan satu perjalanan. Dia menyeberangi sebuah sungai karena sungai sangat dalam. Anak satunya ditaruh di pinggir sungai, kemudian yang satunya digendong. Kemudian datanglah burung elang pemakan bangkai manusia atau bangkai-bangkai hewan dan binatang. Dikiranya anak tadi bangkai, kemudian didatangi oleh burung elang, dimakan di bawahnya. Yang satunya digendongannya pun juga hanyut di sungai. Dia kehilangan suaminya, kedua anaknya dalam waktu yang bersamaan. Seorang diri dia hidupnya murung, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Di tengah-tengah perjalanan dia ketemu orang yang baru saja pergi melayat, kedua orang tuanya juga meninggal. Bisa kita rasakan Bapak Ibu, kehilangan orang-orang yang dicintai dalam waktu yang bersamaan. Hancur luluh perasaan dari Patacara ini. Kemudian Patacara ini didekati oleh Sang Buddha, diberi nasihat. Kita percaya dalam agama Buddha bahwa kelahiran saat ini bukanlah kelahiran yang pertama kali. Sebelum kita hidup saat ini, kita pernah mengalami kehidupan-kehidupan yang lalu, saat ini dan yang akan datang. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat Patacara ini, bahwa kamu kehilangan anggota keluargamu bukan terjadi dalam kehidupan saat ini saja.
kelahiran-kelahiran yang lalu pun kamu pernah kehilangan saudaramu, familimu, suamimu secara terus-menerus. Apakah kamu akan meratapi terus sekalipun air matamu habis, ya, darahmu, ya, itu mengering, ya, badanmu hancur pun juga tidak pernah kamu akan memulihkan kondisimu apabila kamu tidak bisa menerima perpisahan dari orang yang kamu cintai. Bahwa hukum kematian berlaku siapapun. Ada sebuah ilustrasi penggambaran, ya, di pohon kelapa itu, buah kelapa itu bisa jatuh, itu tidak usah menunggu nanti kelapanya kalau tua, cengkir, beluluk, ya, itu juga bisa jatuh. Demikian pula kehidupan yang kita jalani. Setelah seseorang lahir, umur berapa, di mana selalu dibayangi dengan kematian-kematian. Siapa yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti, apa penyebabnya, pasti akan mengalami kematian, karena itu sudah menjadi hukum alam, hukum kodrati. Manusia yang pernah lahir, makhluk yang pernah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Namun kematian di sini adalah kematian fisik. Sebetulnya kematian rohani itu tidak pernah terjadi. Kemudian yang kedua, seorang ibu yang bernama Kesa Gotami. Dia kehilangan anak tunggalnya. Bisa kita gambarkan anak tunggal adalah satu-satunya harapan hidup dalam keluarga. Dia kehilangan sampai stres berat, bahkan mencari obat yang bisa memulihkan kondisi anaknya, menghidupkan kembali. Dicarinya biji lada. Namun sayangnya biji lada yang diketemukan itu berasal dari keluarga-keluarga yang pernah mengalami kematian juga. Dia menyadari bahwa kematian, ditinggal kematian anak bukan saja terjadi dalam keluarganya sendiri. Ditinggal anak bukan saja terjadi dengan anaknya sendiri, keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalaminya. Dia tercerahkan. Kemudian ada seorang ibu juga yang bernama Wisaka. Dia menangisi terus-menerus tiap hari cucunya yang meninggal, padahal dia mempunyai cucu yang cukup banyak. Sang Buddha mengatakan, cucumu sangat banyak. Kalau apabila setiap hari mati, apakah kamu akan nangis terus? Ya tidak, Sang Buddha. Kenapa? Ya tidak ada gunanya. Saya menangisi malah justru bikin sakit badan saya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, tidak dipungkiri orang yang pernah berkumpul, anak yang pernah berkumpul sekian lama, sekian tahun, tidak dengan begitu mudah kita merelakan melepaskannya. Namun bagaimanapun juga, kita apabila ingin menata kehidupan kembali harus menerima hukum-hukum kesunatan. Kita bersama-sama menyadari hidup ini yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Justru karena ketidakkekalan yang kita alami ini, kita bertekad membekali diri agar kehidupan-kehidupan yang akan terjadi, akan kita jalani dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang, akan selalu mendapatkan keberuntungan dan bisa mengkondisikan lahir di alam yang lebih baik, lebih bahagia. Sadu. Marilah kita akhiri pembacaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Silakan foto. Habis.